Sudah di Zoom semua ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi. Sebelum kita mulai kuliah, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Oke. Terakhir kita materinya sampai mana ya, Bapak Ibu? Untuk kelas 1B ya ini ya. Uji T sudah belum ya? Uji Z sudah? Uji T, uji komparasi T itu Pak. Uji T. Yang antar kelompok ya? Betul, Pak. Oke, coba saya bukakan PowerPoint ini. Yang antar waktu belum? Uji T, sampel berpasangan atau antar waktu belum ya? Belum, Pak. Oke, Bapak Ibu kita mengenal tiga jenis uji T ya. Tiga jenis uji T yang sudah kita pelajari, yang uang sampel t-test dan eh, independent sampel t-test ya. Yang antar kelompok ini sudah ya. Yang ini sudah ya kemarin ya. Sudah belum? Masih ingat nggak? Soal yang ini udah dikerjakan belum? Materi yang lalu sudah sampai di sini kah? Yang itu sudah, Pak. Oke, sudah ya. Berarti kita masuk ke yang uji T yang ketiga, yaitu uji T antar waktu atau antar kelompok, antar eh, pengamatan ya. Jadi dari tiga jenis uji T kemarin ya, one sample t-test, kemudian independent sample t-test, dan yang sekarang disebut dengan pair sample t-test ya. Pair itu kan artinya berpasangan ya, atau uji T sampel berpasangan. Eh, Kenapa disebut sampel berpasangan? Karena subjeknya sama ya, subjeknya sama. Kalau kemarin kan kita ingin membandingkan rata-rata antara dua kelompok ya yang berbeda ya. Misalnya ada nilai siswa di kelas A, anak-anak di kelas A ini kan pasti nanti nama anak dan jumlah siswanya itu tidak sama dengan anak yang ada di kelas B ya, dengan siswa yang di kelas B. Nah, ini kemarin uji T antar kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke uji T pair sample t-test ya. Jadi namanya pair ya, berpasangan, maka nanti pasti subjeknya sama ya. Misalnya kita ingin menguji nilai siswa di kelas A. Nah, subjeknya pasti kan di kelas A kan orangnya misalnya ada 5 ya. Nah, ada 5 orang. Nah, yang kita ukur adalah nilai pada saat misalnya saat semester 1 ya, nilai semester 1 dan nilai semester 2. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada peningkatan nilai siswa pada semester 1 dibandingkan dengan semester pertama kan pasti punya nilai di semester 1 dan punya nilai di semester 2 ya. Jadi satu subjek ini datanya berpasangan ya. Nah, ini disebut dengan uji T sampel berpasangan atau pair sample t-test. Nah, ini subjeknya pasti sama. Kalau kemarin di independent sample t-test itu bisa saja subjeknya sama atau boleh juga kebetulan bisa sama ya.
Tapi peluangnya bisa untuk tidak sama. Tapi kalau yang per sampel dites harus sama. Jadi kalau misalnya ada anak, misalnya anak nomor 5 itu tidak punya nilai semester 1, hanya punya nilai semester 2 saja, maka ini tidak bisa dianalisis ya. Anak nomor 5 ini tidak bisa dimasukkan ke analisis karena dia nggak punya pasangannya. Tidak ada yang dibandingkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi uji T sampel berpasangan atau per sampel dites ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan ya. Berbedanya itu berdasarkan perbedaan waktu pengukuran ya. Jadi nama lainnya adalah uji T antar waktu ya. Nah ini. Jadi uji T antar waktu atau per sampel dites. Mana? Per sampel test. Oh ini ya. Jadi uji T sampel berpasangan. Jadi paham ya ketiga bedanya uji T ini. Kalau one sample dites berarti hanya ada satu kelompok ya. Satu kelompok yang dibedakan. Dibedakan dengan apa kemarin? Dibedakan dengan suatu nilai tertentu ya. Kalau yang unpair itu disebut juga dengan independen. Nama lainnya independent sample dites. Itu membedakan antar kelompok ya, antar kelompok. Oke, kita masuk saja ke bagaimana cara menghitungnya ya. Ya, ini ada satu kasus ya. Suatu kasus eh, pada mata kuliah statistik ini ingin dibandingkan nilai pretest dengan posttest. Jadi mungkin ingin diketahui apakah ada perbedaan nilai mata kuliah statistik antara sebelum diberikan metode tertentu ya dengan setelah diberikan metode tertentu. Apakah ada peningkatan atau tidak ada ya. Nah, ini tersedia data jadi pretest dan post ini datanya berpasangan ya. Setiap data itu punya pasangannya. Oke, ini. Nah, kemudian kita diminta apakah ada perbedaan signifikan antara nilai post-test dengan pretestnya. Maka kita bisa menguji ya, bisa mencari eh, apakah memang ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, seperti biasa, langkah pertama adalah kita membuat rumusan hipotesisnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini berarti rumusan hipotesisnya satu pihak atau dua pihak? Satu pihak atau dua pihak? Masih ingat ini? Dua bukan ya, Pak? Ingin diuji apakah ada perbedaan ya? Berarti dua pihak ya. Ya, Berarti iya. nanti hipotesisnya sama dengan jadi kelompok pretest sama dengan post-test atau tes satu sama dengan tes 2 atau HA-nya atau H1-nya nilai pretest tidak sama dengan post-test ya. Tidak sama atau berbeda. Nah, ini rumusan hipotesisnya. Kemudian kita cari nilai T-nya ya. Nah, nilai T-nya dihitung dengan rumus ini. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya sederhana Bapak Ibu. Sederhana ya. T-nya adalah mean difference. MD itu mean difference perbedaan rata-rata dibagi standar error mean difference. Mean difference itu artinya selisih ya. Skor selisih antara pretest dengan posttest. Nah, MD sendiri dicari dengan ini ya. Sigma selisih dibagi akar N. N banyaknya pasangan atau banyaknya data. Sedangkan yang bawah, ini kan yang bawah kan standar error MD ya. Yang bawah ini standar error MD, ini dicari dengan rumus ini. Nah ini, standar error MD itu adalah standar deviasi dibagi akar N-1. Standar deviasinya bisa dihitung pakai rumus ini atau Bapak Ibu bisa pakai Excel ya.
Atau pakai SPSS yang kemarin kan sudah ada statistik ukuran tendensi sentral ya dan dispersion yang bisa mencari nilai standar deviasi. Atau pakai Excel saja bisa ya. Nah, berarti kita butuh komponen ini ya, butuh komponen antara eh, perbedaan antara skor X dengan skor Y atau skor pretest dan skor post-testnya. Nah, untuk memudahkan, ini kita buat tabel pembantu ya. Tabel pembantunya mana? Nah, ini. Jadi pakai Excel kita bisa buat tabel pembantunya. Ini ya. Kan tadi data kita sudah lengkap. Ada nilai pretestnya, ada nilai post-testnya, kemudian jumlah datanya tadi ada 15 ya. Nah, ini ada 15. Kemudian masing-masing sudah ada datanya. Nah, tadi kita di dalam rumusnya ada komponen D. D itu adalah selisih ya. Berarti pretest dengan proses berapa selisihnya? 74 ke 78 minus 65 ke 70 minus 5. Ini masing-masing dihitung selisihnya ya. Setelah dihitung selisihnya, ini diapakan? Dikuadratkan ya. Kenapa dikuadratkan? Karena tadi kan ada komponen yang nah ini. Ini tadi ya, sigma D kuadrat dan sigma D dikuadratkan ya. Jadi sigma kuadrat itu artinya D-nya dicari dulu baru dikuadratkan. Nah, sehingga kita butuh nilai nilai D yang sudah dikuadratkan. Oke, ini dapat nilainya masing-masing ya, semua dikuadratkan ya. Nah, ini semua dikuadratkan. Kemudian ini dijumlah ya. Dijumlah kemudian dibagi banyaknya data 15. Ya, jadi mean difference-nya sudah tahu ya. Mean difference-nya ini dapatnya dari mana ini? Dapatnya dari semua difference-nya ini dijumlah dibagi 15. Atau Bapak Ibu klik average ya di Excel kan bisa klik average pakai formula ketemu nanti. Nah, untuk standar deviasi difference-nya yang ini itu bisa juga pakai Excel ya. Pakai Excel perintahnya apa? Standar deviasi ya. Nah, ini di blok, di sort yang mau dihitung, nah nanti ketemu. Ketemu nilainya, mana hasilnya? Nah, ini 2,75 ya. Tadi STD-nya ya, ketemunya 2,75 dan MD-nya ketemunya minus 6,47 ya. MD-nya sudah tahu, SEMD-nya berarti SDD ini ya. Dibagi akar N-1. N-nya adalah jumlah pasangannya ya. Jadi N itu jumlah pasangannya. Ketemu SE-nya adalah 0,74 ya. Nah, ini sudah ketemu dan ini sudah ketemu, maka sesuai rumus kita yang di atas tadi ya ini ya. Sesuai rumus kita yang di atas, maka kita dapat nilai T-nya. Ini sudah dapat tinggal itu ketemu T-nya minus 8,787 ya. Nah, pertanyaannya apakah ada perbedaan signifikan antara pretest dengan posttest? Kita butuh pembanding. Pembandingnya apa?
Pembandingnya nilai T, T tabel ya. Nah, sekarang coba dicari berapa nilai T tabel untuk DF-nya berapa? N-1 ya. Eh, sorry. Tadi dua pihak ya. Tadi kan dua pihak, berarti DF-nya itu adalah N-2 ya. DF-nya N-2. N-nya 15 dikurangi 2, 13. Coba dibuka kembali tabel T-nya. Nah, silakan dibuka tabel T-nya supaya kita bisa menyimpulkan dia masuk ke dalam daerah H0 atau dalam daerah HA. Siapa yang sudah ketemu? Berarti tadi dua pihak ya, pihak bisa pihak kiri, bisa pihak kanan ya, berarti dua pihak. Ini daerah H0, HA, HA. Oke, berapa T tabelnya? Berarti DF-nya, DK-nya ya, DK atau DF-nya sama itu 15 dikurangi 2. Ya, dibuka kembali filenya. Alfanya itu dibagi dua nggak ya, Pak? Enggak, kan tabel T-nya kan sudah ada ketentuan satu pihak dua pihak kan di atas. Jadi nggak Hmm. perlu dibagi dua lagi. Di dalam tabel T-nya kan sudah ada keterangannya untuk dua pihak dan satu pihaknya sehingga tidak perlu dibagi lagi, alfanya tidak perlu dibagi lagi. Kalau yang kemarin uji Z kan memang dibagi dua karena kan memang tabel Z itu nggak ada pembedanya antara satu pihak dengan dua pihak. Kalau tabel T dibuatkan lebih mudah, ya dibuatkan komplit gitu lah. Jadi nggak perlu dibagi dua. Cukup lihat saja satu pihak atau dua pihak, lalu cari yang alfa yang 5%. Ketemu Dua berapa? koma satu enam puluh. 2,160. Ya, 2,160. Yang lain 2,16. 2,16. Ada yang berbeda nggak ketemunya? Sama semua ya. Oke, berarti ketemunya 2,160. Berarti di sebelah kiri juga sama ya, diberi tanda minus saja. Minus 2,16. Nah, T hitung kita ketemunya minus 8,78. Nah, ini posisinya ada di mana? Di dalam daerah HA atau di dalam daerah H0. H0. HA, Pak. H0 apa HA? HA yang minus. HA, betul, HA. A ya, ada yang 0. HA, Pak. Pasti di dalam daerah HA, karena kan minus 8 pasti sebelah kirinya minus 2 ya. Ya, Ya, pasti Pak. di daerah sini ya. Nah, saya beri tanda beda. Nah, pasti di sekitaran sini kan, minus 8 itu. Berarti kan di dalam daerah HA-nya. Ya. Karena di dalam HA, maka kesimpulan kita yang diterima HA-nya, H0-nya ditolak. Apa artinya kalau HA diterima? Nah, kita kembali ke hipotesisnya tadi. Ya. Artinya apa?
Ya, berarti ada perbedaan nilai pretest dan posttest untuk mata kuliah statistik mahasiswa ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oh, Jadi ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan, tapi perbedaannya itu berdasarkan waktu pengukuran ya. Diukur hari ini atau kemarin, semester ini atau semester kemarin, minggu ini atau minggu kemarin. Pokoknya yang berbeda hanya waktunya, tapi orangnya sama persis ya. Orang yang diukur harusnya sama persis. Dan harus berpasangan. Kalau tidak berpasangan ya tidak bisa ya. Nah, ini tadi kan kita coba hitung pakai manual ya, sudah dapat kesimpulannya H0-nya ditolak, HA diterima. Nah, sekarang kita buktikan pakai SPSS. Apakah ketemunya sama atau berbeda atau seperti apa ya? Secara teori ketemunya harusnya sama ya. Kalaupun berbeda hanya berbeda sedikit saja, seper 100 atau seper 1000 ya. Karena pembulatan. Karena kalau di hitungan manual kan kita menghitung komponen dalamnya kan pembulatan ya. Jadi karena faktor pembulatan ya, maka nanti ketemu T hitungnya bisa berbeda. Nah, kalau di aplikasi atau di SPSS dia menghitungnya sampai berapapun angka di belakang koma dia hitung. Mungkin sampai 10 di belakang koma dia tetap hitung ya. Oke, monggo dibuka dulu aplikasi SPSS-nya. Sebaiknya sebelum kuliah Bapak Ibu sudah membuka aplikasi SPSS-nya baru buka Zoom-nya. Karena biasanya untuk membuka SPSS agak perhatian beberapa kali mungkin sudah mengamati, oh kok saya kalau buka SPSS kok judulnya kok lama gitu ya. Nah, baiknya memang di dibuka sebelum Zoom. Ini saya juga baru buka ini makanya lama. Nah, kalau sudah dibuka, maka kita butuh eh, data ya. Nah, kita pakai data yang tadi, hitungan manual kita hitung pakai SPSS. Nah, ada yang berbeda eh, cara memasukkannya ya ke SPSS. Kalau yang uji independen sampel t-test kemarin kan kita butuh dua kolom. Kolom pertama isinya hanya data saja dan kolom kedua isinya kodenya ya, kodenya kode untuk kelompok satu dan kode untuk kelompok dua. Nah, kalau uji sampel t-test tidak perlu ada kode. Tidak perlu ada kode karena dia data berpasangan. Nah, kalau data berpasangan itu dijejer ya, dijejer atau disandingkan. Berarti ya dijejer atau disandingkan. Oke, kita coba input ya. Datanya ini. Nah, ini ya. Semoga ini bisa jejer. Ini harus dijaga. Nah, ini sudah terlihat ya SPSS dan datanya. Yang atas ini datanya bawah SPSS-nya. Nah, ini cara masukkannya harus berpasangan. Berarti data pasangan satu kan isinya 74. Pasangannya 78 ya. Nah, gini, inputnya gini. 65, 70. Oke, silakan diinput Bapak Ibu. Saya juga input lagi biar bisa dicontohkan ya. 65 atau mau ke Agak lambat Pak, biar bisa ngikuti Pak. ya, berarti sekarang Bapak Ibu membuka SPSS-nya sudah. Kalau sudah di entry atau di input soalnya ya data di soalnya itu pretest dan posttest itu ya dimasukkan ke SPSS. Nah, di layar kan sudah ada
Contohnya cara masukkannya, dimasukkan secara berpasangan ya, secara berpasangan seperti contoh yang ada di layar. Kalau saya lebih mudah kalau di entry dulu satu ya ke bawah. Tapi ini kebiasaan aja. Kalau Bapak Ibu bisa langsung berpasangan ya monggo. Kalau saya kerjakan dulu satu terus baru di bawahnya. Nah, ada 15 pasang ya. Ada 15 pasang. Monggo. Terlihat ya datanya di layar terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, silakan. Oke, oke, silakan di input supaya kita bisa praktek bersama-sama untuk menghitung T-nya ya. T-nya apakah sama tadi hasil hitungan manual kan ketemu -8. Nah, harusnya
Gimana Ibu Patria? Oh, ini Pak, mboten Pak. Ya, sudah selesai? Sudah selesai belum datanya? Sudah selesai Ampun input, Pak. Pak. Belum. Ya, saya tunggu ya. Oke. Yang sudah selesai nanti diberi nama ya. Yang variabel satu namanya apa? Pretest ya. Nah, ini diberi nama pretest. Kemudian yang satunya posttest tadi ya. Kemudian desimalnya boleh dibuat nol. Karena kan nggak ada desimalnya. Ini data kita pas nggak ada desimalnya. Nah, ini ya datanya 15 pasang pretest dengan posttest. Ada yang belum? Siapa yang belum? Oke. Sudah, Kalau sudah semua, sekarang kita akan menghitung berapa nilai T hitungnya menggunakan uji per sampel di tes ya. Oke, boleh dicatat atau di screenshot atau di foto ya. Yang diklik apa? Kita klik seperti biasa, klik analyze ya, analyze ini. Kemudian yang kompartmen yang ini, kemudian pilih yang per sampel di tes ya. Pilih yang per sampel di tes. Diklik. Nah, akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Muncul seperti ini. Nah, ini kita blok dua-duanya ya, kita blok dua-duanya. Warna kuningnya jadi kena kuning semua ini. Di blok dua-duanya. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Pretest proses, pindahkan ke kanan, lalu klik OK. Ya, sudah ketemu ya. Oh, T-nya kenapa berbeda ini? Ini kemungkinan saya salah input. Coba saya cek lagi. Bapak Ibu ketemunya berapa? Cek lagi datanya. Saya ketemunya kok berbeda jauh ini.
1,3 Kemungkinan tadi ada sama yang saya salah ketik. 1,4. Nah, ketemu ya. 1,3, 1,4. T hitungnya ketemu berapa, Pak? Minus berapa? Yang T hitungnya ketemu berapa? variabel 2 itu 1,4, Pak. Kan Minus kita 8, sekarang minus 8,7 kan Minus ya? 8,7. ya minus Oh, 8,7 ya. 8,8. Kan sekarang misi kita ini adalah mencari T 8,7. hitung, Pak. T-nya lah. Nggih. Ya. 8,7. Nah, ini saya ada keliru di mana ya? Ntar saya cek ya. Oh, ini saya keliru di sini nih. Ah, ini harusnya 80 ya. Saya ngetiknya 89. Oke, saya ulangi ya. Yang tadi belum keluar hasilnya, caranya klik analyze, kemudian compare mean, kemudian pair sample t-test ya. Nah, ini di blok, kemudian pindahkan ke kanan jadi seperti ini, lalu oke. Nah, berapa ketemu nilai T hitungnya? Jadi T hitungnya sudah ada di paling bawah ya. Nah, ini di kolom T. Oke, ini ya. Ketemunya minus 8,787. Hasil hitungan manual kita tadi sepertinya sekitar ini juga ya, sama. Berapa tadi hitungan manual itu? Hitungan manual kita tadi minus 8, oh ini ya, minus 8,78711 ya sama ya. Nah, berarti hasil hitungan manual kita memang sudah benar ya, karena dibuktikan pakai aplikasi dengan memasukkan data yang sama ya. Syaratnya datanya harus sama. Kalau beda, seperti tadi saya keliru masukkan ya hasilnya pasti beda. Ini dapat T-nya. Kesimpulan kita tadi apa? H0-nya diterima atau ditolak? Ditolak ya. Sama. Yang diterima HA-nya. Berarti ada perbedaan. Nah, kita bisa melihat di sini nilai min-nya, nilai rata-ratanya untuk pretest 66, untuk post-test 72. Berarti ada peningkatan ya. Memang ini ada peningkatan yang signifikan. Ada kenaikan yang signifikan. Ada perbedaan ya. Tadi hipotesis kita hanya bunyinya ada perbedaan. Nah, perbedaannya ternyata ini meningkat ya. Meningkat dari yang sebelumnya 66 ke 72. Oke, berarti sudah selesai ya. Uji T kan hanya ada 3 kemarin ya. One sample t-test, pair sample t-test, dan independent sample t-test. Itu membedakan dua kelompok ya, hanya dua kelompok. Jadi kelompok 1 dengan 2, A dengan B, kelompok laki, perempuan, desa, kota. Pokoknya kelompoknya hanya 2. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya punya lebih dari 2 kelompok yang ingin saya bedakan ya. Misalnya saya ingin membandingkan nilai siswa berdasarkan eh, berdasarkan asal tempat tinggalnya ya. Misalnya kalau kalau di eh, kabupaten atau kota berdasarkan kecamatannya ya. Pasti kan kecamatannya lebih dari 2 ya kan. Misalnya di Yogyakarta kan ada banyak kelurahan ya. Banyak kelurahan, Umbul Harjo, kemudian Tahunan, Mantri Jeron. Nah, bagaimana caranya kalau saya ingin mengetahui perbedaan rata-rata nilai siswa yang kelompoknya itu lebih dari 2? Pakai uji T bisa nggak? Gimana? Pakai uji T bisa nggak tadi? Gimana, Bu? Bisa nggak? Mungkin Ya bisa, bisa Pak. saja ya. Kodenya yang Tapi dibedakan. eh, iya, tapi hanya sepasang-sepasang ya, nggak bisa apa namanya itu,
sekaligus ya. Jadi kalau ada 3 kelurahan, ya kalau ada 3 kelurahan, kelurahan ABC ya, kelurahan ABC, maka kita bisa pakai UJT tapi bertahap ya. UJT-nya itu nggak bisa sekaligus. Nah, misalnya tadi ada 3 kelurahan ya atau 3 kecamatan, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C ya, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Nah, kalau pakai UJT kan kita bisa membandingkan A dengan B ya, A dengan B, kemudian A dengan C, kemudian apa lagi? B dengan C ya. Berarti berapa kali ini UJT-nya? Tiga. 3 kali ya. Nah, 3 kali UJT. Ini kalau cuma 3, kalau ada 10 gimana coba? Kalau ada 10 kelompok gimana? Kelompok 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, sampai 10. Habis itu 2 dengan 3, 2, 4, 2, 5, sampai 10. Ada berapa kali kita lakukan UJT ya? Ribet ya. Nah, ada satu alat analisis yang bisa menguji untuk perbedaan lebih dari 2 kelompok ya. Lebih dari 2 kelompok. Lebih dari 2 kelompok itu artinya ya 3 ke atas ya. 3, 4, 5, 6, sampai sebenarnya sampai tak terhingga. Ya. Apa nama alat ujinya? Ada yang pernah dengar belum? Ada yang pernah mendengar belum ujinya? Nah, ini. Ada yang pernah mendengar ANOVA? Belum, Pak. Sudah pernah ya? Sudah pernah menganalisis pakai ANOVA? Belum. Belum ya. Belum, Pak. Jadi ada satu statistik yang digunakan untuk menguji lebih dari 2 kelompok ya, 2 kelompok atau lebih. Sorry, lebih dari 2 kelompok ya. Kalau hanya 2 pakai UJT. Nama ujinya adalah Analysis of Variance atau ANAVA. Kalau bahasa Indonesianya ANAVA, analisis varians ya sama ya. Kalau bahasa Indonesianya ANAVA, analisis varian. Bahasa Inggrisnya ANOVA ya. Jadi prinsip ANOVA ini adalah menguji perbedaan untuk rata-rata lebih dari dua kelompok ya. Nah ini contohnya ini. Contohnya, oh, tapi sebelum contohnya kita ke bentuk hipotesisnya gimana? Nah ini, bentuk hipotesisnya gimana? Bentuk hipotesisnya adalah seperti uji T ya, seperti uji T menggunakan apakah ada persamaan rata-rata berarti tidak ada perbedaan ya, ini H0-nya. Berarti kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Sedangkan HA-nya itu kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2, tidak sama dengan kelompok 3. Jadi bentuk hipotesisnya hanya ada satu macam ini ya, sama dengan atau tidak sama dengan. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan ya. Jadi uji ANOVA hanya bisa mengetahui ada atau tidak ada perbedaan. Nah, perbedaannya seperti apa? Di ANOVA tidak bisa mendeteksi sejauh itu. Nanti ada uji lanjutannya namanya. Nanti nama ujinya adalah post hoc test ya, uji lanjut. Tapi sekarang kita pelajari dulu ANOVA-nya. Jadi ini ya Bapak Ibu dipahami bahwa hipotesis untuk ANOVA itu hanya ada H0-nya tidak ada perbedaan ya, HA-nya ada perbedaan. Nah, kalau 4 kelompok gimana?
caranya? Ya kalau 4 kelompok tinggal ditambahin aja sama dengan kelompok keempat ya. Kalau 5 kelompok ya sama, tinggal ditambahin kelompok ke 5. Jadi ini sebanyak jumlah kelompoknya ya. Jadi H0 HA-nya sebanyak kelompok yang diuji. Statistiknya kita pakai apa? Uji F ya. Nah, ada tambah lagi nih. Kemarin sudah uji T, uji Z, sekarang uji F. Uji F ini nilai F itu selalu positif ya. Nilai F selalu positif. Jadi kalau Bapak Ibu menghitung, kemudian ketemu nilai F-nya negatif, itu pasti salah karena uji F hasilnya pasti selalu positif. Nah, bagaimana cara mencari F tabelnya? Ya, saya kirimkan di grup tadi ya. Kelas 1B. Oke, saya kirimkan tabel uji F. Jadi kita cari dulu F tabel ya untuk membandingkan nanti hasil F hitungnya. Nah, cara mencari F tabelnya ada sendiri ya. Kemarin uji Z caranya ada sendiri, uji T ada sendiri. Nah, caranya untuk uji F juga sendiri ya. Tabel F tabel. Ya, itu sudah saya kirimkan di grup. Sudah saya kirimkan di grup. Sudah di-download belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sama, Pak. Bisa kebuka nggak? Ampun, Pak. Iya, Mbak. Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah, kalau perhatikan itu tabel F ya. Ya, bentuknya dengan tabel yang sebelumnya. Kemarin tabel uji Z dan uji T. Nah, sekarang kita mempelajari tabel F, GF. Nah, kita akan cari nilai tabel F. Di dalamnya itu nilai tabel F yang kita cari. Nah, pertanyaannya pada yang mana? Pada baris mana dan kolom mana ya. Oh ya, ini tabel F untuk yang taraf kesalahan 5% ya. Nanti untuk yang 10% beda lagi, yang 1% beda lagi. Nah, kadang ada satu buku yang menuliskan tiga-tiganya dalam satu tabel ya. Jadi di sini nanti isinya ada 3 baris untuk 10%, 5%, dan 1%. Nah, ini hanya satu saja ya. Hanya 5% saja. Jadi ini perlu diingat, ada tulisan 5% yaitu untuk apa? 5%. Nah, bagaimana cara mencari nilai F? Berarti kita butuh yang barisnya dan kolomnya. Ya. Baris dan kolomnya itu disebut dengan derajat DB, derajat bebas, atau DF dalam bentuk bahasa Inggris. Ini pakai kode DF ya. Pakai kodenya DF. Nah, DF-nya ada 2. Ke kanan kolomnya DF yang ke bawah barisnya sebagai N2 ya atau DF2. Apa rumusnya Bapak Ibu? Sudah ada rumusnya nanti. Ini saya berikan ya. Ini sinyal saya lemah. Ya, Oke, putus-putus. rumusnya apapun putus-putus ya. J, putus-putus.
Tadi ada tulisannya sinyal lemah di sini. Sekarang gimana? Sudah lancar belum? Nggih, sampun, sampun. Sudah, Pak. Sudah, Pak. DF1 ya, atau DK1 atau DB1 ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau ketemu istilah DK itu sama dengan DB sama dengan DF ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah K-1. K itu adalah banyaknya kelompok. Kalau saya punya 3 kelompok, berarti DK1-nya berapa? 2. 2 ya, 3 dikurangi 1. Kemudian DK2 rumusnya adalah banyaknya data dikurangi untuk 3 kelompok, maka DK2-nya berapa? 30 data untuk 3 kelompok. Maka DK2-nya adalah 30 dikurangi 27. 3 ya. 27. Nah, ini berarti berarti kita mencari yang ke kanannya 2, ke bawahnya 27 ya. Ke kanannya 2, ke bawahnya 27. Oh, ini nyampe nggak 27? Nyampe ya. Nah, ini. Berarti untuk F tabel pada DK 1-nya 2 dan DK 2-nya 27 adalah 3,35 ya. Berarti ini standar untuk nilai F tabel DK 1-nya 2, DK 2-nya 27 ya. Nah, ini relatif mudah Bapak Ibu untuk mencarinya. Jadi hitung dulu DK 1 berapa, lalu hitung DK 2-nya berapa. Mudah ya, nggak bingung ya. Jadi diperhatikan dulu rumusnya. DK1 itu gimana? Berarti DK1 itu adalah banyaknya kelompok ya, K-1 kurangi 1. DK2 adalah N banyaknya data dikurangi banyaknya kelompok. Oke, kita sudah tahu mencari nilai F tabel. Sudah tahu F tabelnya kayak apa. Kemudian sekarang bagaimana cara mencari F hitungnya ya. Cara mencari F hitungnya ya relatif mudah juga ya. Rumusnya cuma ini rumusnya. Rumusnya cuma varians antar sampel dibagi varians SMK yang nanti akan dipilih. Ada 3 calon ya, ada 3 calon. Kemudian ya, jadi yang Pak Didi di mana ini? Kepental keluar Pak ya? Tiba-tiba hilang. Tadi katanya Oh, sinyal makanya hilang gitu. Bu Retno kok jadi co-host. Oh, Monggo Bu Retno kami persilahkan. Bu Retno. Kayaknya Retno. saya kudu iki Bu Retno iki. Senengane ngono kuwi. Mohon dijelaskan Bu Retno.
Bapak Ibu butuh file PDF Bapaknya enggak toh? Saya kok bingung. Iya, nanti Bu Retno ya, yang ngendiko ya. Syukur kalau ada rekaman waktu kita Saya Zoom kayak coba gini. ya.